Halo teman-teman, balik lagi dengan belajar bareng. Kali ini belajar bareng masih akan melanjutkan tentang soal SKB Guru Biologi yang keempat ya teman-teman. Langsung saja kita ke soal nomor 31. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada gambar apa ini teman-teman? Siklus pembelahan sel namanya ini ya. Pada gambar siklus sel, replikasi kromosom terjadi pada fase titik-titik. Nah, jadi teman-teman, dalam siklus sel atau persiapan selnya itu akan membelah, itu tuh siklusnya seperti ini. Ada yang namanya G1. G1 itu namanya gap 1. S ini namanya sintesis, kemudian G2 itu adalah gap 2 dan M ini adalah inti dari pembelahan yaitu mitosisnya. Nah, kita tulis dulu biar ingat ya. G1 itu namanya gap 1. Nah, kemudian S itu adalah sintesis. Dan G2 itu adalah gap 2. Nah, M itu adalah mitosis ya, teman-teman. Jadi, dalam siklus sel itu ada dua inti yaitu gap 1, gap 2 ya. Gap 1 ditambah S ditambah gap 2 itu merupakan fase namanya interfase. Fase persiapan akan membelah seperti itu. Dan yang kedua adalah mitosis ini ya. Ada dua tahap itu. Namun interfase ini memakan waktu yang paling lama teman-teman ya. Jadi persiapannya itu lebih lama daripada proses pembelahannya di mitosis ini. Nah, sekarang kita telaah satu-satu. Ada apa di gap 1? Jadi di gap 1 ya, di sini gap 1. Apa yang terjadi di gap 1? Sel itu tumbuh membesar karena persiapan akan membelah ya. Kemudian sel membesar ya. Sini sel membesar, kemudian organel di dalam sel itu disalin jadi dua seperti itu. Organel disalin, kemudian dibentuk juga namanya dinding molekuler. Nah, itu persiapannya. Nah, yang kemudian kedua masuk ke tahap S ya, tahap sintesis. Apa yang terjadi tahap sintesis? Yaitu apa ya teman-teman? Jadi di tahap sintesis itu sel itu mensintesis DNA, sintesis DNA, diduplikat ya teman-teman, jadi dua. Kemudian mikrotubul itu kan merupakan salah satu dari organel sel ya. Tubul itu diubah menjadi yang namanya sentrosom. Nah, sentrosom itu nantinya kan yang menjadi benang pengikat DNA ke kutub satu dengan kutub lainnya, itu pakai yang namanya sentrosom. Kemudian di gap 2 itu terbentuknya protein. Jadi buat membelah itu butuh namanya protein ya. Protein itu karena sebagai sumber kehidupan. Kemudian yang tadi di gap 1 itu direncanakan organelnya disalin. Di sini organel selnya udah tersalin, organel sel tersalin. Nah, kalau sekarang ditanyakan replikasi kromosom berarti kan merupakan sintesis DNA ini ya. Jadi terjadi pada tahap S ya, sintesis. Jawabannya adalah yang E. Lanjut kita ke soal nomor 32. Di antara hal-hal berikut yang tidak terjadi pada tahap profase adalah titik-titik. Ya, kita masih melanjutkan tentang pembelahan sel teman-teman. Profase. Jadi dalam M tadi, tahap M mitosis ya, terdiri dari berapa fase? 4 ya. Ya, terdiri dari 4 fase. Yang pertama adalah profase, kemudian yang kedua adalah metafase, kemudian yang ketiga adalah anafase,
Anafase. Yang keempat adalah telofase. Telofase seperti itu. Nah, apa yang terjadi di masing-masing tahap sekarang kita bahas dari mulai profase. Jadi di tahap profase ini terjadi paling lama dari mitosis atau proses pembelahan. Terjadinya apa? Kromatin ya. Kromatin itu merupakan partikel dari DNA itu ya. Ini berubah menjadi kromosom. Jadi kromosomnya itu, kromatin itu menebal untuk persiapan membelah ya. Kemudian kromosom ini menjadi 2 kromatid ya, membelah menjadi 2 kromatid ya. Ini bentuknya semakin jelas sudah ya karena menebal. Selain itu di sini juga membran inti itu melebur, menghilang karena mau membelah ya, persiapan membelah. Nah, kemudian sentrosom yang tadi berasal dari mikrotubul itu menjadi sentrosom, menjadi benang sentriol. Benang sentriol itu yang menarik ya. Yang menarik nanti kromosom ke kutub utara dan selatan seperti itu, atas atau bawah seperti itu. Nah, itu yang terjadi di profase. Kemudian kita ke tahap yang kedua yaitu metafase. Di tahap metafase ini kromatin atau kromosom itu berjajar di bidang ekuator. Persiapan mau dibagi menjadi 2. Nah, di tahap metafase ini bentuk kromosom itu paling jelas dilihat dengan menggunakan mikroskop ya. Kemudian tahap yang ketiga itu namanya anafase. Anafase itu terjadi penarikan kromosom ke 2 kutub, penarikan kromosom ke 2 kutub yang berlawanan. Nah, yang menarik itu adalah sentriol tadi, benang sentriol. Kemudian kita ke telofase. Telofase itu kromosom sudah sampai di kutub ya. Kromosom sampai di 2 kutub. Kemudian di sini juga terjadi terbentuknya membran inti ya, karena sel sudah terbagi menjadi 2 bagian, kemudian kembali membentuk membran inti sehingga nantinya 2 sel yang terbentuk masing-masing mempunyai inti sel 1. Kemudian di sini juga terjadi sitokinesis. Apa itu sitokinesis? Yaitu pembagian sitoplasma. Jadi sitoplasmanya dibagi menjadi 2. Nah, begitu seterusnya sehingga mitosis itu menghasilkan 2 anakan baru, 2 sel baru dengan lengkap dengan organel dan sitoplasmanya. Nah, jadi yang tidak terjadi ya, pertanyaannya kan yang tidak terjadi pada profase adalah benang-benang kromatin memendek dan menebal. Ini tadi terjadi ya di sini. Karena membran inti ini menghilang sebenarnya, membelah, terus ini kromatin menjadi kromosom, ini menebal menjadi kromatid, 2 kromatid. Kemudian yang ke B, membran inti mulai menghilang ya, membran inti menghilang, ini bukan membelah tapi menghilang ya. Kemudian C, sentriol membelah menjadi 2 dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Kayaknya yang kalau bergerak ke kutub yang berlawanan apa itu terjadi pada anafase ya. Jadi sini adalah anafase. Kemudian yang D, mulai tampak adanya mikrotubul. Ini tuh sudah terjadi pada ini ya, nih sentriol. Ini adalah mikrotubul ini. Kemudian sel-sel bersifat dikaryotik. Oke, jadi dikaryotik itu maksudnya masih dikaryotik, diploid seperti itu. Nah, sekarang yang tidak terjadi pada profase adalah ini ya. Sentriol
menjadi dua dan bergerak ke kutub berlawanan, karena ini merupakan tahap anafase. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut kita ke soal nomor 33. Warna kulit buah labu diatur oleh alel ganda, di mana alel kulit buah putih P besar dominan terhadap alel kulit buah hijau P kecil. Alel kulit buah kuning K dominan terhadap alel kulit buah hijau K kecil. Dan alel kulit buah putih bersifat epistasis terhadap alel buah kuning. Seorang petani menyilangkan labu berkulit buah kuning dengan labu berkulit buah hijau. Dari hasil persilangan tersebut dihasilkan biji yang sebagian menghasilkan kulit buah hijau. Berdasarkan data tersebut, apabila seluruh biji ditanam, kemungkinan perbandingan sifat tanaman adalah titik-titik. Jadi di sini ada namanya epistasis ya. Apa itu epistasis? Epistasis itu merupakan penyimpangan hukum Mendel yang dimana epistasis ini akan gen yang epistasis itu akan menutupi munculnya sifat gen lain, menutupi gen lain ya. Tidak peduli resesif ataupun dominan, ketika sebuah gen bersifat epistasis maka dia akan muncul ya. Ketika dominan berarti P besar, atau ketika resesif P kecil, itu tidak peduli. Nah sekarang kita lihat dulu. Seorang petani menyilangkan labu kuning dan labu hijau. Ya, sekarang labu kuning itu kan tadi dominan ya. Dominan. Berarti P besar, P kecil, K besar, K kecil. Karena dominan terhadap si labu hijau. Sekarang labu hijau berarti adalah ini kan resesif. Nah, berarti adalah P kecil, K kecil ya, K kecil semuanya. Nah, sekarang disilangkan antara labu kuning dan labu hijau. Berarti labu kuning dulu kita pecah menjadi P besar, K besar, P besar, K kecil, P kecil, K besar, P kecil, K kecil. Kemudian disilangkan dengan apa? P kecil, K kecil ya. Kita garis dulu. Nah, seperti ini. Hasil dari persilangannya adalah P besar ya. P besar, P kecil, K besar, K kecil, P besar, P kecil, K kecil, K kecil, kemudian P kecil, K besar, K kecil, P kecil, K kecil, K kecil. Nah, sekarang kita lihat fenotipnya atau sifat yang muncul. Ada P besar, ada K besar. Ini adalah sifat yang muncul adalah kuning ya, kuning. Kenapa tidak putih? Karena putihnya ini heterogen. Kecuali kalau sini P besar itu munculnya putih. Kemudian di sini P besar, K kecil, K kecil. Tadi disebutkan bahwa alel putih ini dominan terhadap hijau ya, berarti sini adalah putih. Nah, kemudian di sini ada lagi apa? Ada K besar berarti kuning. Kemudian di sini P kecil, K kecil, K kecil adalah hijau ya. Hijau. Jadi jawabannya adalah kulit putihnya itu 1 ya. Kulit putihnya 1, hijaunya 1, kuningnya 2 harusnya seperti itu. Nah, harusnya jawabannya itu adalah yang B ya. Lanjut kita ke soal nomor 34. Jika gen A besar ya, ini kapital, itu
bunga merah dominan terhadap A kecil bunga putih, dan gen B besar bunga di ketiak dominan terhadap B kecil bunga di ujung. Persilangan antara A besar A kecil B besar B kecil dengan A besar B besar B besar akan menghasilkan keturunan dengan fenotip merah di ketiak sebanyak titik-titik. Nah, sekarang kita melakukan persilangan dulu. Akan tetapi sebelum kita melakukan persilangan, kita harus menentukan apa namanya alelnya ya. Kalau dari A seperti ini, maka akan terbentuk apa aja, gen apa aja di sini ya. Kita pakai ya, berarti A besar B besar, kemudian A besar B kecil, A kecil B besar, A kecil B kecil, kemudian yang A besar B besar B besar itu hanya akan membentuk A besar B besar. Nah, tahap kedua kita menyilangkan ya. A besar ini punyanya si yang pertama, kemudian yang kedua adalah sini, terus kita garis biar rapih. Nah, sekarang kita silangkan keduanya. Sekarang A besar B besar dengan A besar B besar juga kita tulis, kita tandai yang awalnya ini A, sini B, kemudian ini miliknya si ini ya, kita bedakan. Seperti ini. Nah, kalau ada A besarnya itu artinya bunganya merah. Ini ada A besarnya, itu berarti merah ya. Ini berarti juga merah. Ini juga merah. Ini juga merah ya. Kemudian yang gen B besar B besar itu artinya bunganya di ketiak, letaknya di ketiak. Nah, sekarang kita lihat ini besar, jadi berarti ketiak. Ini juga ada besarnya, berarti di ketiak. Ini juga ada besarnya, berarti di ketiak. Ini juga besar di ketiak. Jadi artinya keturunannya itu secara fenotip yang merah di ketiak adalah sebanyak 100%. Jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 35. Gen C besar menumbuhkan pigmen dan C kecil ya, C kecil ini tidak menumbuhkan pigmen. C besar, C kecil, P besar, P kecil berfenotip ungu. Apabila induk bunga merah C besar, P kecil disilangkan dengan induk bunga putih C kecil, P besar, perbandingan fenotip F2 nya adalah titik-titik. Nah, jadi kita menyilangkan dulu antara si bunga merah ini ya dengan putih ya. F1, kita lihat F1 nya dulu. F1 berarti kan hasil persilangan dari C
PP disilangkan dengan C kecil P besar seperti ini. Keturunannya adalah C besar C kecil, kebetulan ini sama jadi gampang, P besar P kecil. Ini warnanya apa? Warnanya adalah ungu, yang seperti ini fenotipnya atau sifat yang muncul itu namanya warnanya ungu. Nah sekarang berarti kita yang F2 nya, F2 itu persilangan dari C besar C kecil P besar P kecil disilangkan dengan sesamanya C besar C kecil P besar P kecil. Nah sebelum itu kita membuat itunya ya, berarti kan bentuk haploidnya seperti ini, C besar P besar C besar P kecil C ya gitu. Yang ketiga adalah C kecil P besar C kecil P kecil. Kemudian di sini juga sama, C besar P besar C besar P kecil C kecil P besar dan C kecil P kecil. Kemudian kita garis dulu. Seperti itu. Kemudian kita silangkan saja. Berarti kan ini hasilnya adalah C besar P besar P besar. Ini C besar P besar P kecil. Ini C besar C kecil P besar P besar. Sini adalah C besar C kecil P besar P kecil. Kemudian sini C besar P besar P kecil C besar P kecil ya. Kemudian sini C besar C kecil P besar P kecil. Sini C besar C kecil P kecil P kecil. C besar C kecil P besar P besar. C besar C kecil P besar P kecil. Kemudian sini C kecil ya. Nih dari mana asalnya ini ya, ini C kecil P nya besar. Kemudian yang keempat ini C kecil P besar P kecil. Nah itu asalnya C kecil P besar P kecil. Kemudian di sini C besar C kecil P besar P kecil. C besar C kecil P kecil. Kemudian sini C kecil P besar P kecil. Di sini adalah C kecil P kecil. Nah sekarang kita lihat fenotipnya. Fenotipnya itu adalah sifat yang muncul. Kalau ada C besar ya, ingat kalau ada C besar ada P besar itu artinya ungu. Kita cari sekarang, ini berarti sini adalah ungu. Kita silang ungu 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, mana 9. Jadi adalah ungunya ungu ada 9. Nah sekarang merah berarti itu adalah ada C besarnya, C besar dan P nya kecil. Ini merah 1 2 nih 3 ya. Berarti merah itu ada 3 saja ya. Kemudian apa lagi? Putih ya. Putih berarti itu adanya P besar saja. Nih P besar 1 2 3 putih sama dengan 3. Nah yang ini yang terakhir ya,
Yang ini apa? Tidak berpigmen, karena C kecil itu adalah tidak berpigmen ya. Tidak berpigmen, tidak pigmen, tidak pigmen 1. Jadi perbandingannya adalah 9 dibanding 3 banding 3 banding 1. Jawabannya adalah yang A. Lanjut kita ke soal nomor 36. Perhatikan peta silsilah berikut ya. Ini ada sebuah gambar peta silsilah keluarga ya. Di sini adalah kotak, ini kotak itu adalah laki-laki, kemudian kalau bulat itu adalah perempuan atau wanita. Apabila E itu ini kan kawin dengan laki-laki normal tidak buta warna, kemungkinan diperoleh keturunan buta warna adalah titik-titik. Nah, kita sekarang lihat dulu. Ini adalah E, wanita karir. Dengan wanita karir itu artinya ya E itu gennya itu seperti ini, wanita karir X B besar dan X B kecil. Nah, buta warna itu kan ini dibawa oleh gen resesif B, resesif tertaut seks, seperti itu. Kemudian kawin dengan lelaki normal, laki-laki normal X gitu, itu adalah X, sini B besar ya, kemudian Y. Nah, kita silangkan antara X dengan Y ini, XB kemudian XB kecil dengan XB besar, sini Y. Hasilnya adalah kita lihat hasilnya. Sini kan jadi X besar XB besar, XB besar XB kecil, kemudian sini XB besar Y, sini juga XB kecil Y. Nah, kita lihat. Nah, si ini ya, kita nomori 1 2 3 4. Nah, fenotip dari keturunan 1 itu adalah wanita normal. Kemudian yang kedua adalah wanita karir. Kemudian yang ketiga adalah laki-laki normal. Laki-laki normal. Yang keempat adalah laki-laki buta warna. Laki-laki buta warna. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah kemungkinan diperoleh keturunan buta warna. Jadi buta warnanya tadi ada berapa? Ya, 1. Hanya nomor 4 ini. Hanya nomor 4. Nah, jadi 1 dibanding berapa? 1 dibanding 4 sama dengan berapa persen? 25%. Jadi kemungkinan untuk memperoleh keturunan yang buta warna itu hanya 25%. Jawabannya yang D. Lanjut kita ke soal nomor 37. Tangan manusia homolog dengan sayap burung. Alasan yang tepat terkait dengan pernyataan tersebut adalah titik-titik. Nah, sekarang kita perhatikan dulu ada kata homolog. Apakah arti homolog? Jadi homolog organ, homolog itu artinya organ ya, organ makhluk hidup MH yang apa? Mempunyai bentuk dasar atau asal usul, bentuk dasar atau struktur ya, boleh juga strukturnya, atau asal usul hampir sama ya, hampir sama, meskipun walaupun
fungsinya berbeda. Jadi asal usul si berbeda. Asal usul atau bentuk struktur dasarnya antara sayap burung dengan tangan manusia itu mirip ya. Tapi tangan manusia itu mempunyai fungsi yang berbeda dengan sayap burung. Nah, sekarang kita lihat jawabannya adalah A. Keduanya mempunyai fungsi yang berbeda, walau sama-sama mempunyai tulang pengumpil. Atau B. Keduanya mempunyai fungsi dan struktur yang berbeda. Atau C. Keduanya mempunyai asal-usul yang sama tetapi mempunyai fungsi yang berbeda. Atau D. Sayap burung berkembang jauh berbeda daripada tangan manusia. Atau E. Sayap burung ditumbuhi bulu untuk terbang, tangan manusia tidak. Jadi jawabannya yang mempunyai asal-usul sama tetapi fungsinya berbeda. Ya, jawabannya yang C. Lanjut kita ke soal nomor 38. Berikut ini yang bukan petunjuk terjadinya evolusi adalah titik-titik. Nah, jadi teman-teman, teori-teori yang membuktikan bahwa terjadinya evolusi itu tidak dimunculkan tanpa bukti. Jadi semuanya ada buktinya. Nah, sekarang bukti evolusi itu ada banyak macam evolusi. Misalnya yang pertama adalah adanya fosil ya, fosil binatang, fosil tumbuhan seperti itu, fosil manusia seperti kita ketahui ada manusia purba, seperti itu merupakan bentuk adanya evolusi. Kemudian ada homologi, analogi ya. Homologi itu kan tadi mempunyai struktur dasar yang sama tapi fungsinya berbeda. Kalau analogi itu mempunyai asal usul berbeda ya, tapi mempunyai fungsi yang sama atau mirip ya. Kemudian yang ketiga adalah embriologi perbandingan. Embriologi perbandingan misalnya hewan-hewan yang mempunyai kekerabatan dekat itu ada perbandingannya seperti itu. Seperti misalnya sama-sama vertebrata seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah dilihat dari biokimia dan genetika. Kimia dan genetik. Misalnya adanya asam amino baik di tubuh manusia maupun di tubuh monyet seperti itu. Kemudian yang kelima adalah adanya seleksi alam yang teramati. Kemudian yang keenam itu adanya alat tubuh yang tersisa, alat atau organ tubuh yang tersisa. Misalnya apa teman-teman? Tulang, ekor ya. Terus usus buntu itu merupakan sisa-sisa dari evolusi. Kemudian perbandingan fisiologi hewan dengan manusia gitu ya, fungsi-fungsi organnya dibandingkan. Kemudian juga adanya variasi keturunan dalam satu jenis itu, variasi keturunan. Jadi tidak ada manusia yang sama persis dari dulu sampai sekarang walaupun dari satu generasi seperti itu misalnya. Nah, jadi yang merupakan bukan petunjuk apa? Yang A, terdapat variasi dalam satu keturunan, itu petunjuk ya, sesuai dengan ini. Kemudian yang B, ditemukan fosil, petunjuk juga ya. Kemudian yang C, embriologi perbandingan vertebrata, embriologi perbandingan ya, petunjuk ya. Kemudian yang D, ditemukannya organ-organ yang tersisa, ini ada alat atau organ tubuh yang tersisa, berarti ini petunjuk. Kemudian yang E, kesamaan perkembangan di antara embrio vertebrata mulai dari zigot sampai janin. Nah, itu bukan petunjuk. Jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut kita ke soal nomor 39. Teori tentang asal-usul kehidupan yang menyatakan bahwa asal mula makhluk hidup di bumi berasal dari spora kehidupan yang berasal dari ruang angkasa, dapat diterima oleh para ahli pada zamannya dan terkenal dengan nama teori titik-titik. A. Abiogenesis. Abiogenesis itu menyatakan bahwa apa?
makhluk hidup berasal dari benda mati ya. Abiogenesis, benda mati. Kemudian yang B, biogenesis, menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lainnya atau sebelumnya. Yang ketiga adalah kosmozoik, menyatakan bahwa makhluk hidup dari spora kehidupan yang ada di luar angkasa. Nah, spora kehidupan dari luar angkasa. Kemudian yang D, penciptaan, menyatakan bahwa makhluk hidup diciptakan Tuhan seperti apa adanya sekarang ya. Diciptakan Tuhan. Misalnya ayam ya juga berasal dari, karena memang diciptakan ayam seperti itu dengan apa adanya. Manusia juga seperti itu, diciptakan seperti adanya manusia sekarang, tidak ada namanya evolusi seperti itu. Itulah teori penciptaan. Nah, jadi dari keempat teori tentang asal usul makhluk hidup, kita sudah mendapatkan jawabannya adalah ya yang C ya, kosmozoik, yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari spora kehidupan dari luar angkasa. Lanjut kita ke soal nomor 40. Pernyataan berikut yang menunjukkan adanya keterlibatan bioteknologi. Bioteknologi itu artinya adalah gabungan biologi dan ikut campur dari teknologi ya. A. Pemanfaat udang untuk bahan dasar kerupuk udang. Memanfaatkan teknologi tidak ya. B. Diagnosis penyakit dengan menggunakan radiasi sinar X, ya teknologi. C. Pembuatan tape dengan menambahkan jamur Saccharomyces sp, bukan ya, tidak menggunakan teknologi. D. Pembuatan agar-agar dari alga merah Eugema spinosum, tidak juga. E. Peningkatan produksi pangan melalui bibit unggul, tidak juga. Jadi jawabannya adalah yang B, melibatkan teknologi dalam bidang biologi, seperti itu, bioteknologi. Nah, seperti itu ya teman-teman, akhir kita di prediksi soal SKB guru biologi kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.